Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak Ustaz yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-6, yaitu salat dalam keadaan tertentu. Yang kita ketahui bahwasannya kita diwajibkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Tentunya dalam keadaan apapun kita tetap diwajibkan untuk salat. Nah, sekarang kita akan mempelajari salat dalam keadaan tertentu. Baik, yang pertama adalah salat bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit, salat 5 waktu tetap wajib dikerjakan. Dan merupakan kewajiban yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Baik dalam keadaan kita sehat maupun kita sakit. Misalkan kita sehat, kita wajib untuk salat. Jika kita sakit, maka kita tetap wajib untuk salat. Baik kita sedang bermukim di rumah kita, atau mungkin kita berpergian menggunakan kendaraan-kendaraan seperti mobil, motor, pesawat terbang, kapal api atau kapal laut, perahu, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, agama Islam memberikan rukhsah atau keringanan dalam mengerjakan salat bagi orang yang sedang sakit. Lalu bagaimana cara salat orang yang sedang sakit? Salat orang yang sedang sakit tidak mungkin melakukan dengan cara sempurna. Salat harus dilakukan dengan cara sempurna, berdiri tegak menghadap kiblat dan lain sebagainya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Sedangkan orang yang sakit, mereka tidak bisa atau tidak mampu untuk memenuhi semua syarat-syarat tersebut. Maka oleh sebab itu Islam memberikan keringanan bagi orang yang sakit tersebut, yaitu orang yang sakit tersebut diperbolehkan dengan salat dengan cara semampunya. Apabila orang yang sakit itu masih mampu untuk berdiri, maka hendaklah dia salat dengan cara berdiri. Apabila tidak sanggup mengerjakan salat dengan berdiri, maka hendaklah dia salat sambil duduk. Bisa duduk dengan bersila, ataupun duduk iftiras, ataupun duduk dengan menjulurkan kakinya ke depan. Itu semua boleh dilakukan. Apabila dia tidak sanggup untuk duduk, mengerjakan salatnya tidak sanggup dengan cara duduk, maka hendaklah dia salat dengan berbaring. Baik berbaring dengan ke arah kanan, lambung yang sebelah kanan, atau berbaring dengan cara terlentang. Apabila dia sama sekali tidak memungkinkan untuk berbaring, salat dengan gerakan apapun, maka hendaklah dia salat dengan cara berisyarat. Dia tidak sanggup salat dengan duduk. Kemudian berbaring pun dia tidak sanggup melakukan gerakan-gerakan yang ada. Kemudian hendaklah dia tetap salat dengan cara berisyarat. Dan apabila berisyarat pun dia tidak mampu, maka hendaklah dia salat di dalam hatinya semampunya. Dan Islam tetap mengatur itu semua, karena salat hukumnya wajib, maka tetap harus kita kerjakan. Baik, anak-anak yang saya cintai karena Allah. Sekarang yang kedua, pembahasan yang kedua adalah salat bagi orang yang dalam perjalanan.
kita tahu mungkin kita sedang berada di rumah kita wajib untuk melaksanakan sholat. Dan kita pun tetap sholat atau tetap wajib melaksanakan sholat ketika kita sedang safar atau kita sedang berpergian. Ketika kita sedang safar, keluar kota misalnya, bisa kita ke gunung, atau kita mungkin ingin umroh ya ke Makkah, atau kita bisa juga menuntut ilmu ya, pergi melakukan perjalanan yang jauh, atau mungkin kita sekedar jalan-jalan saja. Bisa kita ke Jogja, atau mungkin kita bisa ke negara-negara Islam seperti Turki dan lain sebagainya. Maka kita tetap wajib sholat di perjalanan. Walaupun terkadang kita menjumpai kondisi yang sifatnya darurat, yaitu kita tidak mampu turun dari kendaraan kita ya untuk melaksanakan sholat di masjid. Misalnya kita melewati hutan yang lebat, ya, hutan yang lebat kita lewat, kita tidak mampu untuk turun dari mobil kita atau kendaraan kita karena kita takut dengan binatang buas. Atau di tengah lautan ketika kita sedang naik perahu, kapal api, ya, sedang menyeberangi lautan. Atau mungkin kita sedang berada di langit, di atas bumi, ya, berpergian dengan menggunakan pesawat, mungkin kita keluar negeri dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, kita diperbolehkan sholat di atas kendaraan. Namun tetap sebelum sholat, kita tetap bersuci, menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil, dengan cara berwudu ataupun dengan cara tayamum. Kemudian cara mengerjakan sholatnya pun di atas kendaraan disesuaikan dengan keadaannya. Apabila tidak memungkinkan kita sholat sambil berdiri di kendaraan, maka hendaklah kita sholat dikerjakan sambil duduk, baik dengan bersila, tawarruk, atau sambil duduk di kursi kendaraan. Dan melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi tentu membuat kita lebih leluasa. Kita bisa berhenti, ya, kita bisa berhenti dulu untuk sholat di tempat yang bersih. Atau jika kita menemukan masjid, kita bisa singgah di masjid dan melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Namun apabila kita mengerjakan atau melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum seperti bis kota yang tidak mungkin untuk berhenti di semua tempat, di semua waktu sholat, maka hendaklah kita tetap sholat di kendaraan tersebut. Atau mungkin di kapal laut, tidak mungkin kita menemukan masjid, atau mungkin jika kita menemukan masjid di kapal laut, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bisa sholat di musola atau masjid tersebut yang ada di dalam kapal laut. Namun jika kita menggunakan pesawat, ya tidak mungkin kita untuk melaksanakan sholat, tidak ada musola di dalamnya. Jika pesawatnya tidak musola di dalam, tidak tempat sholat, maka hendaklah kita sholat di atas kursi kita, di tempat duduk kita. Baik, begitulah keringanan yang diberikan oleh Islam anak-anakku yang soleh dan solehah. Bahwasanya sholat hukumnya wajib. Sholat yang 5 waktu itu hukumnya wajib. Dalam keadaan apapun, antum sakit ataupun antum sehat, antum sedang mukim ataupun antum sedang dalam perjalanan, tetap hukumnya wajib. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.